now we're going to have a look ilustrasi atau contoh begitu ya. Bagaimana keuntungan belum direalisasi di SPT terpisah. Nah, jadi ini adalah perlakuan pajak penghasilan pada saat PT anak dan juga induk atau si PLS Special ini mengisi SPT terpisah dengan separate tax return. Nah, asumsinya adalah apa? PLS own 80% of special fruit common stock purchased at book value. Kemudian during 20x first, special fruit purchase inventory for 23,000 and then sell it to PLS 28,000, ya kan? Nah, PLS continue to hold the entire inventory. Jadi dia masih memegang inventory itu gitu ya, masih memiliki seluruh persediaannya itu pada akhir tahun. Nah, kemudian the effective combined federal tax, jadi tarif pajak federal dan juga negara bagian efektif untuk PT induk anak itu adalah 40%. Okay. Special food pay dividend. Nah, walaupun neraca saldo dari si special food ini itu dia memasukkan laba sebelum pajak itu kan sebesar 50.000 tadi kan. Ya enggak. Dan beban pajaknya itu berarti menjadi 20.000. Nah, oleh itu laba bersih konsolidasi dan laba yang dialokasikan ke si pemegang saham yang non-controlling itu didasarkan kepada realized net income. Misalnya pada realized net income. Jadi kita lihat di sini ya. Pertama tadi kan dia punya net income 50.000 gitu kan. Kemudian itu alokasinya yang kedua dia ditambah kembali. Jadi laba bersihnya itu 30.000, kemudian ditambah kembali dengan beban pajak penghasilan 20.000 gitu kan, sehingga dapatlah laba si special food ini sebelum pajak. Nah, unrealized profit on upstream sale itu ada 5.000 tadi kan, so special food realized income before tax will be 45,000 jadinya. Nah, kemudian juga ada income tax on realized income tadi yang 18.000 di sini ya. Nah, di sini 40%-nya ya dikalikan sehingga dapat 18.000. Nah, berikutnya sehingga dapatlah namanya laba bersih dari yang direalisasi oleh si PT anak atau si special food ya kan. Nah, laba bersih yang direalisasi oleh special food ini tuh dialokasikan ke siapa? Pertama ke controlling interest nih 80%. Kedua ke non controlling interest, sisanya 20%. Sehingga dapatlah ini totalnya. Gitu ya. Nah, jika misalnya si PLS ini, jadi dia mau jadi if PLS account for investment menggunakan fully adjusted equity method, jadi dia harus mencatat entry ini. Pertama, ketika dia invest dulu nih, special food 24.000 gitu kan, jadi dia mencatat 80% share-nya dia. Jadi kalau menggunakan equity method, so you have to familiar with this, okay? Kemudian record PLS 80% dividennya dia gitu kan, senilai 24.000 ya, pendapatannya dari perusahaannya itu 24.000. Nah, PLS also defer at 80% share of unrealized profit. Jadi yang 5.000 yang unrealized profit itu dikalikan dengan jadi dia kan sisanya tuh jadi kan 40% taxes ya. Jadi itu lebihnya itu adalah 60%. Jadi defer PLS yang berkaitan dengan unrealized gross profit-nya itu sehingga menjadi nilainya adalah dari 3.000 itu dikalikan dengan 80%. Ya. Sehingga dicatat sini. Kita mengeliminasi unrealized gross profit ya dari inventory yang dibeli dari si special food. Nah. So to prepare the basic consolidation entry, we have to analyze the book value special food equity account. Kemudian 80% share yang dimiliki oleh PLS dan juga 20% dimiliki oleh si non-controlling shareholder. Ya. Nah, ini kan return earning diketahui di sini tadi dia coba kita lihat di sini. Jadi dia itu kan tadi dia punya dividen ya, dividen juga senilai 30.000, ya kan?
10.000 di sini, kemudian itu dialokasikan. Net income-nya juga tadi yang di realize yang sudah dikurangi ya tadi kan. Jadi kan should be 50 kan. Jangan 30. Nah, ini dividennya ketahui juga 30 ini nanti dialokasikan ke sini. Sehingga dapatlah nilainya yang ini. Nah, bagaimana dengan adjustment basic consolidation entry-nya? Itu kan ada yang 30.000 tadi, itu kan 24 dan 6.000 gitu kan. Nah, gross profit-nya will be deferred. Senilai 4.000 dan juga 1.000 di sini. Nah, ini tadi kan kita sudah hitung ya di atas ya, 1.600 itu dapatnya dari mana? I think we found it here before. Nanti teman-teman lihat lagi ya. Kalau ada yang mau tanyakan silahkan nanti disampaikan. Nah, so this is a deferred gross profit. Ya, jadi yang 5.000 tadi ya, dia kan 5.000 tadi ya. Kemudian ini dibagi, ya dialokasikan. Kemudian ini yang tadi dia dapatnya 2.000 ya perbedaannya. Itu juga dialokasikan ya nilainya. Nah ini yang di 20.000 ya 2.000. Kemudian we got income that has been eliminated, so it will be to be eliminated. Jadi ending book value-nya itu adalah di sini juga diketahui tadi kan 60.000 dan 24.000. Kemudian deferred gross profit-nya dari 5.000 itu dialokasikan juga. Itu juga dengan deferred tax on deferred profit. Oke. Jadi book value calculation form the basis untuk basic consolidation entry, tapi PLS share net income dan juga investment itu harus disesuaikan dalam penggunaan dengan mengaplikasikan equity method, ya kan? Nah. Okay. So this is the consolidation entry, ya kan? So this is based on this thing, so we know it's already right. Okay. Now this is for controlling interest around I think there's a mistake in here. It should be 59.000 tambah 400. Jadi 59.400 ya. So this one should be 59.400 I guess. So that's why the amount here is 59.400. Okay, so please note it for this one, right? So this is a account illustration how the entry will be eliminated to balance, right? So when the acquisition they invest around 240 ya investment dalam special food yang di-acquire oleh si PLS kan. Kemudian dia net income 80% ya. Kemudian di-eliminate sehingga ini zero. Kemudian juga income from special food they got 24,000 and the ending balance become jadi ini adalah 8% dividend defer ya net of tax-nya. Okay. Nah, eliminated inventory purchase dari special food itu juga sales di debit, cost of goods sold, dan inventory di credit. Kayak tadi ya, ini mirip ya. Kayak yang tadi. Okay. Right, so now let's have a look at this one. So this is subsequent profit. Jadi maksudnya ini adalah realisasi keuntungan ya di periode berikutnya. Jadi subsequent profit realization ketika separate return are filed atau diisi. Nah, pada saat si keuntungan antar perusahaan itu belum direalisasi nih ya, kalau pada akhir periode, kemudian dia diakui pada periode berikutnya gitu maksudnya. Jadi pengaruh pajak dari perbedaan temporer itu juga harus dihitung lagi. Nah, kalau misalnya pajak penghasilannya diabaikan atau di-ignore, maka entry-nya akan seperti ini, digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember. Jadi kita mengasumsikan bahwa si PT Anak ini dia memiliki keuntungan persediaan yang belum direalisasi nih pada pembukuannya di tanggal 1 Januari tahun kedua gitu, dan persediaannya itu dijual kembali nanti di tahun berikutnya gitu ya, di tahun yang ya masih ada begitu stoknya ya. Nah, ini di eliminate beginning inventory-nya, investment special food 4.000 ya, kemudian
controlling interest cost of goods 5.000. Nah, di lain pihak, jika misalnya memperhitungkan tarif pajak yang 40% nih, maka jurnalnya kayak gini. Pertama itu harus ini ya 5.000 dikurangi dengan 2.000 dulu ya. Kan tadi kan kita udah hitung tuh 2.000 dapetin untuk penghitungan ini ya pajaknya kan. Nah, dapatlah sisanya kali 80. Kemudian juga yang 600 juga gitu tuh. Dapatnya dikurangi dari 2.000 untuk yang controlling kan. Nah, 2.000 itu berarti kan dari 5.000 dia akan 40. Sehingga dapatlah catatan begitu ya. Deferred tax expense sendiri adalah 2.000. Gitu. Berarti kalau misalnya dia dikurangi 2.000, berarti tinggal berapa yang sebenarnya belum direalisasi itu dia sebesar 3.000. Jadi bukan 5.000 yang dialokasikan ke pemegang saham pengendali dan non pengendalinya. Ya kan? Karena kan dari 3.000 nih. Nah, jadi beban pajak yang sebesar 2.000 itu tuh diakui tujuannya apa? Itu tujuannya untuk pelaporan keuangan di tahun 20X2 itu walaupun dia keuntungan antar perusahaannya 5.000 yang dilaporkan oleh si subsidiary gitu kan ya. Dan dalam SPT terpisahnya dan dia membayar pajak itu senilai 2.000 nanti atas keuntungan di tahun 20X1. Ya maksudnya ya. Jadi jurnal itu tuh sebenarnya untuk mengakui beban pajak ya dalam laporan laba rugi konsolidasian di tahun yang sama dengan pengakuan dari laba rugi sudut pandang konsolidasi. Jadi nggak ada sih penyesuaian ini ya, nggak ada penyesuaian kertas kerja atas akun aset pajak tangguhan yang diperlukan di tahun 20X2 karena aset pajak tangguhan itu dia hanya dimasukkan ke dalam kertas kerja konsolidasi aja. Nah, tapi tidak ada pembukuan kedua perusahaan, jadi akun tersebut itu tidak terbawa pada tahun 20X2. Jadi, it's not carry over 20X2.